Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Haryanti dengan NIM 2123398. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah tokoh dan ajaran ilmu kalam. Pertama, kita masuk kepada aliran Qadariyah. Apa itu aliran Qadariyah? Aliran Qadariyah merupakan salah satu aliran ilmu kalam yang muncul sebagai respon terhadap pertanyaan tentang kehendak bebas manusia. Aliran ini berpendapat bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Selanjutnya kita masuk kepada sejarah aliran Qadariyah. Munculnya aliran Qadariyah tidak lepas dari konteks sejarah Islam awal, khususnya setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Peristiwa tahkim antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi titik tolak munculnya berbagai aliran dan ilmu kalam, termasuk Qadariyah. Aliran Qadariyah ini muncul pada abad ke-7 Masehi di wilayah Hijaz Arab. Aliran Qadariyah muncul sebagai reaksi terhadap paham Jabariyah yang berkembang pada masa itu. Karena paham Jabariyah berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kebebasan memilih dan semua perbuatan manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aliran Qadariyah ini menolak paham tersebut dan menegaskan bahwa manusia memiliki kebebasan dan memilih dalam melakukan perbuatan. Selanjutnya itu kita masuk kepada tokoh aliran Qadariyah. Yang pertama itu ada Ma'bad al-Juhani. Beliau ini merupakan tokoh awal aliran Qadariyah yang dikenal karena argumennya tentang kehendak bebas manusia. Yang kedua ada Ghailan al-Dimashqi. Beliau ini merupakan tokoh yang ikut menyebarkan paham Qadariyah dan terlibat dalam perdebatan dengan tokoh-tokoh Jabariyah. Dan yang ketiga ada Abu Huzhail al-Alaf. Beliau merupakan tokoh awal aliran Mu'tazilah yang memiliki pengaruh terhadap pemikiran Qadariyah. Dan selanjutnya kita masuk kepada ajaran dari aliran Qadariyah. Yang pertama itu ada kehendak bebas manusia, yang mana manusia memiliki kehendak bebas untuk memilih dan menentukan perbuatannya. Yang kedua itu ada tanggung jawab atas perbuatannya. Manusia bertanggung jawab atas perbuatannya baik yang baik maupun yang buruk. Dan yang ketiga ada penolakan fatalisme. Aliran Qadariyah ini menolak fatalisme yang menyatakan bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah dan manusia tidak memiliki peran dalam menentukan nasibnya. Selanjutnya yang keempat yaitu ada pentingnya akal. Akal manusia memiliki peran penting dalam memahami agama dan menentukan jalan hidup. Dan yang kedua ini ada aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah atau yang berarti memisahkan diri merupakan salah satu aliran penting dalam ilmu kalam Islam. Aliran ini dikenal karena penekanannya pada akal dan rasionalitas dalam memahami ajaran Islam. Langsung saja kita masuk kepada sejarah aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ini muncul pada abad ke-8 Masehi di Basrah, Irak. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap perdebatan mengenai status pelaku dosa besar. Aliran Mu'tazilah bermula dari perdebatan antara Wasil bin Atta, seorang murid dari Hasan al-Basri, dengan gurunya tentang status seorang muslim yang melakukan dosa besar. Wasil berpendapat bahwa seorang muslim yang melakukan dosa besar tetaplah seorang muslim, namun ia tidak lagi dianggap sebagai orang yang beriman. Pendapat ini berbeda dengan Hasan al-Basri yang menganggap bahwa seorang muslim yang melakukan dosa besar menjadi kafir. Dan perbedaan pendapat tersebut menyebabkan Wasil memisahkan diri dari pengajian Hasan al-Basri, dan dari situlah munculnya nama Mu'tazilah. Selanjutnya kita masuk kepada tokoh dari aliran Mu'tazilah. Yang pertama itu ada Wasil bin Atta. Ia merupakan pencetus awal aliran Mu'tazilah.
Ia dikenal karena pandangannya tentang sifat-sifat Allah. Yang kedua ada Abu Huzail al-Alaf. Beliau merupakan orang yang mengembangkan pemikiran Mu'tazilah. Ia dikenal karena argumennya tentang kehendak bebas manusia. Yang ketiga itu ada Al-Nazam. Beliau dikenal dengan pemikirannya tentang Al-Quran dan sifat-sifat Allah. Dan yang keempat ada Abu Hashim al-Jubai. Ia merupakan tokoh yang mengembangkan pemikiran Mu'tazilah dalam bidang teologi dan filsafat. Dan yang terakhir kita masuk kepada ajaran dari aliran Mu'tazilah. Yang pertama itu ada pentingnya akal. Mu'tazilah menekankan peran pentingnya akal dalam memahami ajaran Islam. Mereka percaya bahwa akal manusia mampu memahami kebenaran dan membedakan antara yang benar dan yang salah. Yang kedua itu ada tauhid. Aliran Mu'tazilah mendefinisikan tauhid, keesaan Allah, sebagai penolakan terhadap segala bentuk penyekutuan Allah. Mereka ini menekankan konsep sifat-sifat Allah yang dianggap sama dengan zatnya. Yang ketiga ada keadilan Allah. Aliran Mu'tazilah percaya bahwa Allah adalah Maha Adil dan tidak akan menzalimi makhluknya. Mereka berpendapat bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Dan yang keempat ada Al-Quran sebagai makhluk. Mu'tazilah berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk Allah, bukan bagian dari zatnya. Mereka berpendapat bahwa Al-Quran diciptakan oleh Allah dan disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui wahyu. Sekian pembahasan pada kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.